Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku baru banget sampai di daerah Bandung. Aku dapat informasi kali ini berbeda ya guys, karena ada info yang masuk ke admin mengenai ada ODGJ yang meninggal diakibatkan oleh salah satu yayasan di daerah Pangandaran. Buktinya udah sangat akurat, mulai dari kejanggalan tidak boleh dibukanya kain kafan, terus adanya kekerasan yang dialami oleh almarhum, dan banyak bukti lainnya gitu. Jadi makanya keluarga dari kemarin meminta untuk dibantu kasus ini agar segera di-up di media supaya rame dan keadilan ditegakkan, karena katanya sudah lapor polisi tapi belum ada tindak lanjut lagi. Ini korbannya udah banyak. Jadi ini yayasan bukan gratis ya guys. Kalau yayasanku gratis, ini yayasannya berbayar dan harganya lumayan. Tapi itu tidak dijaga amanahnya dengan baik, dan ada salah satu tetangganya juga. Tapi kalau tetangganya belum sampai menit-menit, jangan sampai ya, belum nggak meninggal, tapi sudah ada pengaduan mengenai kekerasan yang dilakukan di yayasan tersebut. Ingat ya guys, kita merawat bukan berarti kita harus melakukan kekerasan, dan mereka pun sama manusia sama kayak kita. Jujur sebenarnya kita dapat laporan juga mengenai ada salah satu yayasan ODGJ juga di daerah Bekasi, tapi bukan yayasan Pak Haji Marsan ya. Ini sama terjadi seperti ini, bahkan sering banget katanya ODGJ cewek dilecehkan dan juga dikasih makanan sayur-sayuran yang gak layak gitu. Makanya kalau misalnya ada suatu yayasan yang ada pasien, sering banget pasien meninggal, itu harus ditanda tanya guys. Kalau emang dirawat dengan baik tidak akan terjadi hal tersebut. Itu pertama. Yang kedua, kebersihan itu harus banget dijaga. Makanya kenapa aku maunya ODGJ nggak terlalu banyak untuk saat ini, karena supaya aku bisa kontrol pasien satu persatu pasiennya, diperhatikan, daripada terlalu banyak ratusan tapi ternyata yang terbengkalai banyak, tidak terawat banyak sampai akhirnya merenggut nyawa. Sekali lagi untuk kalian, bantu diviralkan, bantu di-up. Banyak banget sekarang soalnya yayasan berbayar tapi orangnya tidak bertanggung jawab. Dan hati-hati juga kalian menitipkan keluarganya atau siapapun orang yang kalian sayang di yayasan, itu tetap harus dikontrol, tetap harus dicek setiap bulan, dimonitor keadaannya seperti apa, karena jangan sampai hal-hal tidak diinginkan itu terjadi. Yaudah, kita langsung aja yuk. Untuk kalian penasaran, ikutin terus. Halo, ya, kasih. Yang mana? Di sini? Iya, di sini. Oke. Keluarganya yang mana? Mbak, ini ada di dalam. Oh, ada dalam. Saya keluarga juga. Saudara? Saudara kakak sepupunya, saudara-saudaranya lagi pada kesini. Oh, oke. Ya, Ibu. Ya, Pak. Maaf, yang kata ada tetangga juga yang... Iya, ini. Oh, ini pasiennya? Pasiennya. Oh. Mau di kursi, mau di sini? Nggak apa-apa, di bawah aja. Mbak, boleh sambil ngobrol aja? Gimana sih Mbak ceritanya? Ini ada pasien. Iya, Dia gangguan mental. Gangguan mental kurang lebih 6 tahun. 6 tahun, kenapa? Depresinya mah? Awalnya tuh gara-gara ditinggal nikah. Ditinggal nikah. Mau nikah sama pacarnya, tapi pacarnya tuh nikah sama orang lain. Oke. Awal mulanya mah gitu. Terus kena gangguan mental, berobat ke RSJ, sempat dirawat juga selama 2 minggu. Belum membaik. Belum baik. Bahkan berobat jalan Kak selama ini 6 tahun. Kita berobat jalan, dirujuk ke rumah sakit RSUD. Udah sampai pada akhirnya pihak desa itu kan sebenarnya nggak gila-gila amat gitu, cuman kalau ada emosi berlebih dia suka ngamuk, suka marah kayak gitu. Tapi meresahkan warga?
nggak merasakan, nggak terlalu merasakan sih keluarga, lebih ke keluarga. Jadi kalau ada penyampaian keluarga yang kurang berkenan bawa-bawa alat sampai pada akhirnya keluarga tuh merasa kurang berobat di rumah sakit. Laporlah ke pihak desa tuh menyarankan untuk dibawa ke yayasan di Pangandaran itu. Katanya udah ada beberapa pasien juga yang berhasil kata pihak desa. Makanya dicobalah ke sana dengan syarat pembayaran 1,5 juta per tahun, per bulan. Awalnya juga 1,5 juta, terus per bulan, tapi katanya bisa kurang. Keluarga itu bisa kurang kalau merasa keberatan. Berjalan 3,5 bulan, kita nerima kabar tuh tanggal 21 jam malam. 21 apa? 21 Agustus 2025 kita nerima kabar izin pihak yayasan itu untuk dibawa ke rumah sakit. Katanya karena almarhum ya korban ini tuh menderita sakit katanya ya. Nah, jam 3 subuh tanggal 22 Agustus kita nerima kabar kalau korban udah nggak ada, katanya meninggal di rumah sakit. Pihak keluarga tuh merasa janggal. Kenapa? Karena sebelumnya juga korban berangkat sehat-sehat aja. Pas ya jadi keluarga runding memutuskan gimana nih caranya, solusinya gitu kan. Karena merasa janggal, berangkatlah pihak keluarga ke sana, orang tua saya terutama berangkat ke sana untuk menanyakan bener nggak gitu meninggalnya karena apa. Sesampainya di sana tuh pihak yayasan bilang kalau saudara saya meninggal di sini, nggak keburu dibawa ke rumah sakit. Karena pihak keluarga kan menanyakan kalau bener dibawa ke rumah sakit, rekam medisnya mana, surat kematiannya mana, bil dari rumah sakitnya mana. Pihak yayasan nggak bisa memberikan itu. Kalau gitu ya udah, kata orang tua saya, kita minta surat pernyataan dari pihak yayasan. Kalau benar saudara saya itu meninggal di sini karena sakit. Jadi pihak yayasan tidak berkenan untuk memberikan surat pernyataan ditandatangan di atas materai itu. Kemudian kata orang tua saya, kalau tidak berkenan, mari kita buka jenazah ini bareng-bareng. Biar kalau ada kejanggalan tuh banyak saksinya ya. Tapi pihak yayasan juga tidak berkenan, Kak. Mereka bilang kalau baiknya dibawa pulang aja langsung karena ini jenazah kan udah lama, kasihan. Katanya gitu. Kita minta ganti aja bekas kain kafan. Kita bayar bekas kain kafan 1.200.000. Dibawa pulanglah ke rumah. Tapi pihak keluarga masih merasa janggal ya. Karena belum ridho, belum ikhlas mungkin atas kematian saudara saya ini. Dibuka jenazahnya di rumah. Di rumah tuh dimandikan ulang. Iya, pas dilihat jenazahnya emang banget. Ya, maksudnya kepala bagian belakang tuh masih berdarah, telinga tuh kayak petinju yang selingkuh, mata kedua lebam, di kaki juga di lutut ada luka terbuka, merasa janggal, sama kondisi badan tuh kurus Kak, tinggal tulang ya. Masa 3,5 bulan waktu yang mungkin belum lama, tapi kondisi badan sudah turun drastis. Makanya langsung dibawa ke RS untuk melakukan otopsi. Udah dilakukan otopsi di sana, kita disuruh untuk melaporkan ke Polda Jabar. Kita bikin laporan di sana. Ya, sampai pada saat ini ternyata belum ada kepastian, belum ada kejelasan dari pihak kepolisian. Hasil otopsinya apa? Hasil otopsi pun kita nggak diberitahu, belum tahu kita sampai detik ini. Makanya ya sebisa mungkin mau viral dulu lah, mau semua orang lain tuh tahu agar kita juga pihak keluarga tahu hasilnya apa. Tapi sudah BAP? Udah BAP. Saksi semua sudah dipanggil? Belum, baru BAP saudara kandung aja. Terus katanya ini bukan cuma satu orang, jadi cuma satu. Tetangga sini juga ada? Ada, ini kakak iparnya. Oh, oke.
Iya. Korban yang dari Garut yang lapor ke kakak, beliau lagi dirawat sekarang di rumah sakit, positif DBD sama hepatitis, kondisi badan sama sekujur tubuh. Bukan luka legam, itu mah lebih ke karena nggak diurus. Jadi udah kayak kerak gitu loh, kerak nasi. Iya, badan tuh kayak gitu. Badan tinggal tulang sama. Itu di daerah Garut ya? Di daerah Garut. Sama ini yang baru sebulan di sana ya Teh? Sama ini yang baru sebulan di sana. Mana? Ini ada pasien sebulan di sana, langsung dijemput pulang sama ininya gatal-gatal. Tapi 1 bulan di sana katanya diapain? Enggak diapa-apain. Oh iya. Sini mas, sini mas, duduk mas. Ini kenapa? Kenapa Pak? Sinian. Keluhannya? Oke. Keluhan depresinya kenapa awalnya Pak? Awalnya itu lagi masa muda biasa pakai obat. Bukan obatan. Oh ada yang ngasih. Obat apa Bu? Itu tuh yang dari Aceh itu tuh. Undang-undangnya kan bikin kok sama teman-temannya. Oh gitu, langsung jadi depresi. Depresi dia. Berapa tahun Pak ini? Hampir hilangnya juga 8 tahun. Hilang 8 tahun. 10 tahunan. 10 tahunan depresi. Udah diobatin ke rumah sakit jiwa Pak? Udah. Ini belum menikah berarti posisi Bapak? Pak, namanya siapa Pak? Nur Jaman. Pak Nur Jaman. Bapak kemarin tinggal di mana? Di Cikalong. Cikalong. Di yayasan? Gimana di yayasan itu? Bilang aja. Kenapa bilang? Oh, diapain di yayasan itu? Dirawat. Dirawat. Pernah dipukul nggak? Iya. Apanya? Oh, diapain? Pak? Iya gimana? Jangan dicontohin ke saya. di iniin, dipukul pakai tangan. Sama siapanya? Pegawainya. Oh, tapi ini bagus Pak, dia udah bisa ini. Ini udah nyambung gitu. Oh, sebelumnya nyambung tapi suka katanya kalau ada orang lewat, bro, jadi yang jatuh, yang naik motor itu olep gitu ya. Tingkahnya beda gitu. Sebenarnya kalau diajak kalau diajak ngobrol nyambung. Kan dari sininya nih, bersih badannya. Datang dari Pangandaran, saya ngambil kan. Pulang dari Pangandaran. Rusak ada gatal-gatal. Oh, gatal-gatal. Kata dokter apa Pak? Udah dicek? Nggak pernah dicek, cuma suka ngambil obat ke puskesmas aja. Terus obat, Rahmanit gitu. Enggak ini kulitnya? Yang gatal-gatal? Alergi. Karena nggak mandi di sana. Oh, nggak dimandiin. Bahkan keterangan dari orang Garut itu ya, dia kan setahun di sana dari maghrib sampai subuh tuh disuruh kerja ngambil batu sama kursi buat pembangunan yayasan di sana. Jadi nggak dikasih obat. Bahkan makan pun yang di Garut itu nyari dari tong sampah. Bahkan kalau ada makan kelapa katanya, kalau nggak ada dia nyari di tong sampah yang ada aja. Dia pernah sempat kabur ya yang di Garut menurut keterangannya. Ketangkap lagi sama pihak yayasan tersebut, dikurung di bawah tanah. Ada namanya penjara bawah tanah. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Iya, isolasi. Iya, di sana. Tapi isolasi juga nggak boleh, maksudnya tetap harus makan. Iya. Nggak dikasih makan kan di sana tuh. 2 kali sehari itu pun makanan basi katanya. Itu yayasan untuk cewek juga atau cowok dong? Cewek cowok. Oh, cewek cowok. Iya. Wah, itu lebih serem lagi tuh kalau di ceweknya. Iya. Biasa kalau udah ada ya hal-hal kayak gini suka ada aja gitu. Iya, bahkan pengurusnya itu katanya yang 3 orang itu bekas pasien di sana yang 5 tahun nggak pulang-pulang. Jadi nggak sesuai SOP, bukan ahlinya gitu, bukan ahli dalam bidang yang mengurusi pasien-pasien kena mental. Oh, jadi nggak ada yang pekerja peksos di sana? Iya.
pihak yayasan datang ya sih. Iya, nah pihak yayasan pas tahu kita sudah lapor di Polda itu ada perwakilannya datang ke rumah. Mereka mohon meminta secara keluargaan, tapi saya tanya kronologinya. Pak, kronologi korban saudara saya meninggal kenapa? Mereka nggak bisa yang jawab. Nggak berani jawab, nggak tahu. Ya terus bapak kesini mau apa? Kata saya mau minta kekeluargaan secara apa yang bapak maksud, solusi terbaik apa yang bapak maksud. Saudara saya udah nggak ada, bapak mau ngasih apa ke saya pun nggak bakal bisa bikin saudara saya hidup. Saya masukin saudara saya ke sana itu dengan tujuan mau sembuh, bukan mau disiksa sampai meninggal seperti ini. Kalau bapak nggak sanggup urus saudara saya sampai sembuh, ya keluarga berhak dikembalikan saja. Iya, betul. Kalau nggak sanggup, kenapa harus ditahan-tahan? Keluarga mau ke sana juga kan dilarang. Karena sebelum 6 bulan itu katanya nggak boleh ditengok teh. Kita seminggu ke sana pas mau masuk tuh, saya dan orang tua saya ke sana, tapi dilarang, nggak boleh sebelum 6 bulan katanya. Apa ya katanya tuh dilupakan sama keluarga, katanya nanti diambil pas udah sembuh. Menurut ketua yayasan, keterangan ketua yayasan seperti itu. Ya, kita mau alam nggak tahu apa yang terjadi. Itu aku nggak tahu ya, kan yayasan beda-beda ya. Ketua yayasannya ada basic psikolog atau emang ketua? Enggak sih, menurut keterangan tetangganya di sana bahkan dia tuh bekas LSM Pangandaran. Tapi jadi pengobatannya spiritual katanya. Oh, spiritual. Nggak tahu gimana. Saya juga makanya. Sebelumnya kan almarhum mengkonsumsi obat LSD yang per bulan itu dilarang pas ke sana, disuruh dibawa pulang. Kenapa? Bahkan si yayasan itu bilang kalau saudara saya itu sakit jantung dan otak ya, gara-gara minum obat itu. Saya kurang tahu sih teh, maksudnya keterangan dari pihak yayasan itu pembelanya seperti itu. Tapi kan harusnya disinkronkan dengan hasil otopsi ya? Iya. Kan kalau hasil otopsi pasti akurat, nggak mungkin ini. Nah, untuk yang di Garut itu kondisinya seperti apa? Sekarang ada ini. Sekarang lagi dirawat. Masih dirawat berarti? Iya, di rumah sakit. Di sana pasien ada berapa, Mbak? Katanya ada 200 kurang lebih. 200, emang besar ya yayasannya? Iya, udah besar, sekitar dia tuh dari 2000 berapa ya? Udah lama sih. Kemarin juga ada namanya ya ibu itulah, dia relawan ODGJ, sempat juga masukin ODGJ ke sana, tiba-tiba sama meninggal karena diracun katanya. Tapi aduh, bisa nggak disebutin di sini? Tapi itu tuh sering ya bilang. Kenapa? Yang Garut itu ya. Iya, dia tuh trauma teh yang di Garut ini. Pasien di Garut ini trauma, pengen banget katanya pulang. Bahkan dia udah pasrah kalaupun gak dijemput sama pihak keluarga. Padahal pihak keluarga tuh taunya dia sehat. Kan dikirimin sama ketua yayasannya kalau dia tuh sehat. Karena per bulan kan bayar pihak keluarganya. Dia tuh trauma karena sering melihat orang yang bunuh diri. Karena udah gak sanggup di sana. Jadi hal meninggal setiap hari itu di sana katanya biasa. Lihat orang disiksa itu biasa. Dia tuh kan awal kena gangguan mentalnya karena kebakaran ya. Kalau menurut pihak keluarga, jadi trauma. Dia tuh kalau udah kambuh, dia mendiri di kamar. Udah berobat juga ke RSJ, cuman nggak ada perubahan. Makanya sama disarankan oleh pihak desa untuk berobat ke sana.